Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita bertemu di program podcast SMP Namira Kota Probolinggo. Pada kesempatan siang hari ini telah hadir di hadapan kita yaitu narasumber kita Ibu Dokter Gigi Ratih Damayanti dari Puskesmas Jati. Baik, pada siang hari ini sebelum kita berjalan lebih jauh memaparkan obrolan kita, tentunya silakan untuk Bu Dokter diperkenalkan dulu, tentunya apa yang tiap hari Ibu. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Damayanti. Jadi saya bertugas selaku dokter gigi di Puskesmas Jati. Nah, silakan nanti kalau ke Puskesmas Jati pasti ketemu dengan kami. Jadi memang setiap hari kami pelayanan di Poligigi ya tentunya. Jadi kebetulan kami ada di SMP Namira. Saya pribadi selaku penanggung jawab kegiatan upaya kesehatan masyarakat esensial, di mana di dalamnya salah satunya adalah terkait kesehatan anak dan remaja. Itu kenapa kami hadir di SMP Namira. Selama bermitra dengan SMP Namira, tentunya banyak kesan-kesan yang Ibu rasakan, tingkah laku atau perbuatan dari para siswa untuk memperoleh informasi yang digali dari Ibu Dokter. Oke. Ya, jadi sejak Namira berdiri di sini, kami memang sudah bermitra dengan SMP Namira. Tidak hanya terkait pemeriksaan secara berkala yang kami lakukan 1 tahun 2 kali, tapi juga banyak kegiatan yang kami bekerja sama dengan SMP Namira. Kesannya yang kami dapatkan pertama adalah koordinasinya baik antara guru dengan kami pihak puskesmas, artinya setiap kegiatan yang kami rencanakan direspon dengan baik. Kemudian pemeriksaan pada anak-anak juga karena koordinasi baik juga antara guru dengan siswa, jadi lebih memudahkan untuk kami melakukan proses screening, itu sudah tertata dengan baik. Kemudian juga saya pikir support orang tua luar biasa ya, kalau support dari wali murid Namira. Saya lihat dari saat kami melakukan screening pasti ada proses wawancara dengan siswa, tindak lanjutnya oke. Jadi setiap hasil pemeriksaan kami kan melakukan rujukan untuk siswa-siswa tertentu yang ada catatan kesehatan yang harus ditindaklanjuti di luar. Itu saya pikir responnya bagus, artinya anak-anak juga menerima informasi itu dan menyampaikan kepada orang tua juga luar biasa supportnya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain ya, kami juga pernah melakukan pembinaan kader Diwisada, kemudian kegiatan cuci tangan bersama. Ini anak-anak sangat memberi apresiasi lah dengan ikut di dalam kegiatan itu, mengikuti dari awal sampai akhir tuh dengan baik. Oke, sementara Bu Dokter ya, untuk sementara kami lihat saat ini, untuk saat-saat seperti ini ada perubahan musim kemarau ini yang begitu panjang, Bu. Tentunya para siswa ini banyak yang sakit. Tentunya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, dari Bu Dokter sendiri mungkin punya tip-tip tersendiri? Ya. Jadi yang pasti pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh dari anak ya, baik dari konsumsi makanan. Kebetulan juga Namira menyediakan makan ya kalau nggak salah ya, jadi mungkin harus mempertimbangkan juga nutrisi yang bisa menambah daya tahan tubuh anak. Kemudian juga menyeimbangkan antara aktivitas dengan kondisi badannya, artinya kalau memang aktivitas banyak harus mempertimbangkan istirahatnya bagaimana, makanan yang dikonsumsi seperti apa, begitu ya. Dan juga kalau dari hasil screening, kebetulan barusan screening gitu kan, banyak anak-anak yang kurang suka minum air putih. Nah, itu yang juga harus dijaga ya. Jadi minum air putih tidak hanya bikin bibir kering kalau kurang, tapi juga artinya pasti bikin stamina juga jadi lebih turun, karena dengan beraktivitas banyak cairan tubuh yang keluar harus digantikan. Jadi minum air putih sih kalau saya tipsnya buat teman-teman siswa untuk bisa
survive di kondisi kemarau panjang begini ya. Oke, seperti halnya yang telah Ibu katakan tadi, screening ya Bu ya. Apakah program ini akan menjadi program berkelanjutan untuk SMP Namira? Iya, jadi screening kesehatan ini sebenarnya memang salah satu program yang diwajibkan dari Kementerian Kesehatan untuk semua puskesmas dengan melakukan pemeriksaan screening pada anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9, Bapak. Jadi pastinya untuk Namira sebagai salah satu lembaga pendidikan untuk anak usia kelas 7 sampai 9 itu pasti akan kami lakukan secara rutin 1 tahun 2 kali di bulan Februari dan Agustus biasanya. Begitu, Pak. Ada yang terdeteksi gini Bu ya. Ada seorang siswa yang sakit panas. Dibawa ke dokter tapi panasnya nggak turun-turun. Bagaimana untuk mengatasi hal-hal tersebut, Bu? Oke. Okay. Jadi kalau terkait demam, pada sistem di tubuh kita, demam atau panas itu adalah satu respon tubuh untuk mempertahankan diri dari kondisi infeksi biasanya. Pastinya kalau misalnya demamnya berkelanjutan, harus dicek nih penyebab infeksinya apa, penyebab keradangan apa, radang di mananya. Banyak sekali opsi pastinya, pemeriksaan laboratoris kah, atau kalau memang sudah terdeteksi misalnya dia nyeri telan atau mulai berubah suaranya jadi parau, ada kemungkinan nih tenggorokannya, berarti perginya ke dokter untuk memeriksakan apakah ini demamnya terkait dengan radang tenggorokan kah atau radang di lambung kah. Jadi banyak sekali sih Pak. Pastinya harus pemeriksaan yang lebih dalam lagi, lebih spesifik, tidak hanya dari berdasarkan berapa lama, tapi juga faktor penyebabnya dan gejala-gejala lainnya begitu. Oke, sementara saat ini Bu ya, tentunya banyak kita lihat ada anak-anak kecil. Kita kembali ke gigi sekarang Bu. Anak-anak kecil yang sakit gigi. Ini padahal ini gigi kan baru tumbuh. Kok bisa terserang sakit gigi? Ini dari penyebabnya nih Bu? Ya, jadi penyebab sakit gigi ada banyak macam. Jadi bisa karena gigi berlubang, satu. Bisa karena pertumbuhan gigi, kedua. Ketiga bisa keradangan pada gusi atau jaringan penyangga gigi lainnya. Jaringan penyangga gigi ini selain gusi ada otot atau ligamen, ada tulang rahang begitu ya Pak. Jadi kalau kenapa sih anak-anak kecil ya, misalnya ini berarti kalau tumbuh gigi balita ya, ya itu baru numbuh kok udah sakit gigi. Nah, yang harus diperhatikan adalah apakah pola ini udah bener makanannya. Kalau balita nih ngomongin balita misalnya apakah diberikan susu formula saja atau ada yang sudah dikasih air gula, apakah dia minum susunya sambil ngedot sampai malam pagi, dotnya nggak lepas. Nah, proses gigi berlubang atau karies itu adalah salah satu bentuk kerjasamanya si bakteri sama gula. Nah, udah kalau sudah itu ketemu jadilah lubang yang makin dalam, emailnya terkelupas, bagian dalam gigi atau dentinya sudah terekspos, terstimulasi dengan makanan baru masuk atau susu atau apapun yang masuk ke dalam mulut, udah jadi sakit gigi. Sesederhana itu sebenarnya Pak, cuman itu butuh proses panjang ya. Tapi kalau untuk anak-anak SMP misalnya ini ya, kembali ke SMP Namira, kenapa kalau anak-anak yang ini mereka baru pergantian ya, terutama kalau kelas 7 itu baru pergantian dari gigi anak ke gigi dewasa baru sempurna biasanya. Kalaupun ada yang masih ganti lagi paling tinggal 1-2 gigi, mayoritas sudah full semua gigi dewasa. Itu ada yang sudah mulai berlubang. Jadi ada namanya gigi molar atau geraham pertama yang itu tumbuh di usia 6-7 tahun, kelas 1 SD, seringkali disalahartikan sebagai gigi anak sehingga diabaikan perawatannya karena beranggapan itu akan ganti lagi. Akhirnya berlubang. Banyak sekali di Namira pun begitu.
setelah diinformasikan ini gigi sudah tidak ganti, jadi dirawat supaya lubangnya berhenti sampai di situ, tidak perlu harus dicabut begitu. Nah itu setelah itu mereka akan tahu, karena masih banyak kan nanti gigi ganti lagi Bu giginya. Oh enggak, ini sudah gak ganti, ini sudah gigi. Apa dilakukan penambalan atau gimana Bu? Betul, iya. Jadi kalau memang lubangnya masih memungkinkan untuk dirawat, dilakukan penambalan, maka ya sebaiknya ditambal. Tapi untuk anak-anak yang memang sudah ada yang sudah terlanjur, artinya sudah tidak bisa dilakukan perawatan, misalnya tinggal akar saja, ya memang harus segera dicabut. Karena pada usia mereka, usia 12-13 tahun ini masih ada proses perubahan profil wajah. Nah, jadi rahangnya akan berkembang, akan berubah. Jadi mumpung mereka masih pada fase perubahan bentuk rahang dan lain sebagainya, itu mempengaruhi pertumbuhan gigi berarti? Perubahan rahang. Justru kalau misalnya gigi yang sudah rusak itu dipertahankan, pasti akan mempengaruhi perkembangan rahangnya. Kalau dia sampai infeksi yang dalam sampai begitu. Mengenai program ini Bu, untuk kedepannya bersama SMP Namira ini, tentunya Ibu sudah memiliki program-program yang lain untuk kiat-kiat bagaimana mengatasi siswa yang cenderung sering terkena penyakit. Ini mungkin Ibu juga nantinya punya resep tersendiri. Ini bagaimana untuk mengantisipasi hal ini Bu? Untuk program ke depan bersama SMP Namira ini Bu. Baik. Jadi yang saat ini sedang digaungkan adalah mengenai aksi bergizi. Ya, aksi bergizi ini adalah program satu, makan makanan sesuai dengan standar isi piringku. Jadi kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, nah sekarang isi piringku. Jadi isi piringku konsepnya sama, jadi terpenuhinya semua komponen nutrisi yang dibutuhkan untuk anak-anak sesuai usia pertumbuhannya. Dan juga untuk siswi itu dipastikan tidak ada anemia. Itu kenapa seperti hari ini dilakukan pemeriksaan HB, hemoglobin gitu ya, atau sel darah merah, dan nanti bersamaan dengan itu juga meminum tablet tambah darah. Nah ini harusnya itu dilakukan secara rutin. Mungkin di awal puskesmas hadir untuk menginisiasi kegiatan ini, tapi selanjutnya sekolah bisa terus melanjutkan, misalnya dilaksanakan setiap Sabtu, membawa bekal dari rumah. Dengan begitu guru juga bisa memonitoring, loh kok makannya nasi sama nugget aja misalnya, ya. Jadi bisa memberikan input kepada orang tua bahwa mungkin ditambahin dengan kebutuhan nutrisi yang lain, dari sayurannya, dari buahnya, itu bisa dijadikan masukan dan itu bisa dilaksanakan secara rutin. Terus yang kedua juga PHBS. Jadi untuk puskesmas ini ada penilaian PHBS atau perilaku hidup bersih sehat. Jadi apakah dari sarana prasarana terkait PHBS-nya sudah terlengkapi, sarana cuci tangan, sabun, kemudian apakah anak-anak sudah terbiasa melakukan itu. Jadi apakah sekolah juga sudah membiasakan anak-anak untuk terus diberi contoh atau diulang-ulang langkah-langkah cuci tangannya. Nah itu apakah juga sudah dilakukan guru tidak ada yang merokok. Itu salah satu dari perilaku hidup bersih sehat yang nanti puskesmas akan terus hadir memonitoring untuk penilaian perilaku hidup bersih sehat. Oke, Ibu, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin ada tugas ataupun rencana untuk SMP Namira ini, sekiranya nanti biar siswa itu terus bisa menjaga kesehatan Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan di siang hari ini. Mungkin rencana-rencana dari Puskesmas Jati bersama dengan SMP Namira ini tentunya sejalan dengan tadi yang saya sampaikan. Selain aksi bergizi, kemudian penilaian PHBS, nanti juga ada pemantauan kebugaran untuk siswa. Ini bisa bekerja sama nanti dengan guru olahraga terkait
terkait kebugaran siswa. Akan ada momen nanti kita melakukan penilaian kebugaran bersama-sama kepada siswa. Kemudian juga dari Namira, kapanpun ingin bekerja sama dengan kami terkait pembinaan, penyuluhan, ataupun nanti juga kami akan ada kegiatan pembinaan kepada siswa, baik kader Tiwisada atau dulu sebutannya mungkin dokter kecil. Nanti juga akan bisa dilakukan pelatihan untuk P3K. Ini kami akan terus berkoordinasi dengan Namira, baik untuk kemajuan siswa, kesehatan dari siswa, dan juga dari program kesehatan yang ada di puskesmas bisa bersama-sama diwujudkan di Namira. Gitu, Pak. Oke, tentunya dari pembicaraan kita siang hari ini tentu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya arti penting daripada kesehatan, ya, bahwasanya kesehatan itu mahal. Untuk itu para siswa-siswi SMP Namira juga masyarakat Kota Probolinggo untuk benar-benar menjaga kesehatan kita. Baik, mitra podcast semuanya, perbincangan kita bersama Ibu Dr. Gigi Ratih Damayanti. Terima kasih Bu atas kunjungannya ke SMP Namira. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Dan sekali lagi mitra podcast semuanya, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Dr. Gigi Ratih Damayanti dari Puskesmas Jati. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kami akhiri hingga saat ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Budi Namira bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kurang dan lebihnya kami sampaikan, kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.